187. Warehouse Clearance. Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, Chapter 987, Pembersihan Gudang. Setelah saling menyapa, semua orang mengambil tempat duduk. Audrey melirik ke arah kartu ketidakberdosaan ketiga yang diletakkan di samping tangan kanan Mr. Fool. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia telah lupa untuk mendapatkan entry jurnal Rosell dari alkemis psikologi minggu ini. Aku sudah terjebak dengan masalah Finn Rambis sepanjang minggu. Audrey, yang merasa telah bersinar kembali, langsung merasakan sedikit kesedihan. Pada saat itu, Cattleya menatap ke arah kursi kehormatan di ujung meja panjang yang berbintik-bintik. Dia menundukkan kepala dan berkata, "Yang terhormat Mr. Fool, saya juga belum menerima entry jurnal Rosell minggu ini. Ratu Mistik belum memberikan entry jurnal Sang Kaisar selama 2 minggu berturut-turut. Apakah ada sesuatu yang terjadi?" Dengan santai duduk di kursi punggung tinggi, The Fool Clan merasa sedikit bingung karena tidak dapat menahan pikiran pesimis. Namun dia dengan cepat menolak kemungkinan ini karena Nyonya Hermit tidak menunjukkan kecemasan atau kekhawatiran. Dengan cara Admiral of Stars yang menyajikan dirinya sebagai seorang pemula yang membutuhkan ibunya di dunia mimpi di reruntuhan pertempuran dewa, dia pasti tidak akan sedemikian tenangnya jika Ratu Mistik tidak membalasnya selama 2 minggu berturut-turut. Kecemasannya bahkan mungkin mendorongnya untuk meminta bantuan The Fool. Itu juga berarti bahwa dia telah menerima balasan dari Bernadette dalam 2 minggu terakhir, tetapi tidak ada satupun entry jurnal Rosell yang diberikan. Klein mengangguk pelan dan menjawab Cattleya dengan tenang. Tidak perlu terburu-buru. Setelah mengatakannya, pikirannya melesat saat dia mulai menganalisis alasan di balik tindakan Bernadette. Pertama, Klein menghilangkan kemungkinan bahwa dia tidak memiliki entry jurnal Rosell lagi. Menggabungkan frekuensi di mana Sang Kaisar menulis entry jurnal, dia menduga bahwa kumpulan jurnal tersebut akan melebihi 10 buku standar. Bahkan jika Bernadette hanya memiliki sepertiga dari itu, dia pasti mampu menghasilkan 1 atau 2 buku. Selain itu, entry jurnal yang sebelumnya dia berikan hanyalah sebagian kecil yang menyentuh informasi penting. Kedua, Klein tidak percaya bahwa Ratu Mistik telah mendapatkan seluruh kebenaran dari jawaban yang dia berikan. Akhirnya, dia juga yakin bahwa dia tidak dapat menerjemahkan bahasa Cina sederhana yang dia pegang dari umpan balik yang dia terima. Setelah semua, dia tidak memberikan terjemahan yang mendetail, tetapi jawaban samar yang terdiri dari beberapa kata. Menggabungkan ketiga poin tersebut, dia mencurigai jika entry jurnal yang direncanakan Bernadette untuk diberikan berikutnya akan jauh lebih penting. Mereka lebih kunci dan mengarah pada suatu rahasia tertentu atau sangat spesial. Pertanyaan yang membuat seseorang ragu apakah mereka ingin mengetahui jawabannya. Dengan demikian, Ratu Mistik ini saat ini berada dalam dilema. Kemungkinan besar demikian. Aku penasaran apa yang akan ditulis Sang Kaisar. Selain itu, bagaimana Bernadette bisa mengetahui pentingnya entry tersebut? Aku seharusnya ingat untuk meminta Nyonya Hermit menyampaikan permintaanku. Sambil berpikir, Alger sudah berbalik menatap Leonard. "Saya mohon maaf, saat ini belum ada kabar tentang barang-barang mistis yang memenuhi permintaanmu." "Itu sangat wajar, benar. Barang-barang mistis dari sequence 5 dan 6 memang tidak umum." Leonard mengangguk memahami. Dia awalnya duduk dengan sangat tegak, tetapi saat menemukan bahwa The Moon dan The Magician tidak terlalu kaku, dia juga merasa lebih santai, mengurangi ketegangan di punggungnya. Melihat ini, Klein mengendalikan The World German Sparrow dan berkata dengan suara serak, "Aku memiliki barang mistis yang sesuai dengan permintaanmu dalam berbagai aspek. Hanya saja barang ini memiliki cukup banyak efek negatif yang sulit dihindari. Apakah kamu ingin mempertimbangkannya?" Dia merujuk pada Word of the Sea. Klein tidak pernah berniat untuk menjual barang ini yang hampir membutuhkan penyegelan kepada Leonard, karena dia merasa bahwa sahabat pujangga tercintanya itu tidak dapat menahan efek negatif dari Word of the Sea. Lagu-lagu yang dinyanyikan tanpa membedakan antara teman atau musuh, sifat yang menjatuhkan penggunanya, atau cacat yang rentan terhadap sambaran petir tidak bisa dihindari dengan mudah. Klein hanya bisa menggunakannya dengan mengajarkan Word of the Sea di atas kabut abu-abu pelajaran yang baik dan membuat Winner Enuni menggunakannya agar tidak terpengaruh. Dia bahkan telah mengubah cacat tersebut menjadi sesuatu yang dapat membantunya. Namun, setelah mempertimbangkan bagaimana Leonard memiliki parasit jalur Angel Marauder Sequence 1, Klein merasa bahwa Leonard mungkin memiliki cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, dia akhirnya mengajukan pertanyaan. "Oh, ceritakan padaku tentang itu."
Leonard percaya bahwa Klein tidak akan menipunya, jadi dia mengungkapkan niatnya untuk mengetahui situasi yang tepat. The Word German Sparrow melirik ke arah The Hanged Man dan berkata perlahan, "Ini dapat melepaskan petir pada target." Dia secara kasar menggambarkan kekuatan Beyonder dari Word of the Sea dan efek negatifnya, meninggalkan Leonard sedikit tertarik meskipun mengernyit. Ini sebenarnya bisa digunakan sebagai tongkat untuk membolehkanku terbang. Bahkan pada sequence 5 Spirit Warlock, aku harus mencari roh yang sesuai sebelum aku bisa terbang. Selain itu, kekuatan serangannya memang sangat menakutkan. Ada cukup banyak sifat, tetapi 3 efek negatif itu cukup mengerikan. Aku akan kembali untuk bertanya kepada Old Man untuk melihat apakah dia memiliki cara untuk mengurangi efek negatif tersebut. Leonard berpikir selama beberapa detik sebelum berkata, "Aku akan meluangkan waktu untuk mempertimbangkannya. Bagaimana jika aku memberimu jawaban minggu depan?" "Tidak masalah," The World German Sparrow menjawab tanpa ada tanda-tanda terkejut. Adapun anggota lainnya, meskipun mereka tertarik di awal, semua dari mereka menyerahkan pemikiran untuk menanyakan harga setelah mendengar efek negatif yang dimiliki Word of the Sea. Saat ini, pikiran The Fool Clan terfokus pada masalah lain. Dia sedang berpikir apakah dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan penjualan pembersihan gudang. Dia telah maju ke sequence 4, dan setelah menjadi demigod, banyak barang dan karakteristik yang dimilikinya sebelumnya sudah tidak berguna lagi. Aku bisa menyimpan Creeping Hunger. Aku seharusnya menyimpannya hanya untuk traveling sendiri. Selain itu, ia bisa grace satu orang suci, sequence 4. Masih ada ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut. Selain itu, kombinasi berbagai kekuatan Beyonder yang dimilikinya cukup baik. Nilai Death Knell sudah tidak begitu besar, tetapi setelah mengaktifkan mode serangan mematikan, kerusakan yang dihasilkan pada target tetap melebihi Air Cannon. Setidaknya, aku masih bisa menggunakannya di sequence keempat. Ya, itu juga memiliki ruang untuk pertumbuhan. Dua barang pertama yang muncul di benak Klein adalah dua barang yang sering dia gunakan. Dari sudut pandangnya, selama dia mendapatkan peluru yang lebih kuat, dia bisa menghasilkan efek mengerikan dengan Death Knell. Satu-satunya masalah adalah peluru semacam itu setara dengan jimat tingkat tinggi, bukan sesuatu yang bisa ditemukan dengan mudah. Bahkan jika dia mencari bahan untuk membuatnya sendiri, dia harus mempertimbangkan kemungkinan keberhasilan saat berdoa kepada beberapa keberadaan tingkat tinggi, atau jika mungkin ada backlash. Dalam aspek ini, Klein muncul dengan beberapa rencana. Berdoa kepada Dewi, meminta bantuan Snake of Mercury Will Auseptin, melalui Leonard untuk mendapatkan bantuan Palace Zoroast, menggunakan kekuatan ruang misterius di atas kabut abu-abu, dan juga meminta Leonard untuk melakukan perjalanan kembali ke Tingen dengan menyamar sebagai misi, sehingga dia bisa mencuri beberapa kekuatan dari darah ilahi Eternal Blazing Sun dari 3-0782 Mutated Sun Sacred Emblem. Flaring Sun Bullets pasti merupakan nemesis bagi makhluk seperti roh jahat. Aku memiliki beberapa ide tentang bagaimana menggunakan bahan-bahan tersebut dengan meminjam kekuatan ruang misterius di atas kabut abu-abu. Amon's Worms of Time bisa digunakan untuk membuat jimat Lux Siphon. Worms of Spiritku juga bisa dibuat menjadi peluru Beyonder. Adapun bagaimana itu bisa dilakukan, aku harus bertanya kepada Palace Zoroast Klein. Mulai menantikan percakapan yang akan datang dengan Leonard. Worm of Spirit adalah nama yang dia berikan kepada maggot transparan tersebut. Setelah itu, dia mulai mempertimbangkan barang-barang dan karakteristik lainnya. Sun Brooch, saat ini aku kekurangan kekuatan dan barang-barang semacam itu. Meskipun aku bisa menggunakan kendali atas Spirit Body Threads untuk menghadapi roh jahat, aku bisa menyimpannya dan membiarkan Paper Angelku memiliki satu lagi perubahan tambahan. Selain itu, aku juga bisa meminjamkannya kepada Danitz dari waktu ke waktu. Flower of Blood, aku tidak bisa menjualnya. Klub Tarot tidak memiliki anggota Aurora Order. Aku akan terus membiarkan bonekaku menggunakannya. Memiliki satu nyawa tambahan adalah satu harapan tambahan. Green Essence, aku bisa menjual ini. Aku sudah bisa mentransfer penyakitku. Creeping Hunger juga sudah memiliki seorang dokter yang di-grace. Murloc Cuffling, tidak perlu ini juga. Jika aku memerlukan kekuatannya secara mendadak, aku bisa berubah menjadi ikan besar. Dan dalam jangka panjang, aku bisa naik ke atas kabut abu-abu untuk menggunakan Sea God Scepter untuk meningkatkan diriku dengan efeknya. Broken Finger, aku bertanya-tanya apakah ada yang mau membelinya. Selain itu, aku belum sepenuhnya menyelidiki mengapa demigod tikus itu disegel. Mungkin itu bisa berguna. Aku memiliki satu peluru pemurni, 6 peluru pemburu iblis,
dan 2 peluru pengusir setan yang tersisa. Aku akan menggunakannya secara acak. Tidak perlu aku menjualnya. Biological Poison Bottle. Aku belum bisa menjualnya sampai sekarang. Blatherer's Aura. Ini bisa digunakan untuk membuat jimat atau peluru. Aku tidak akan menjualnya untuk sementara waktu. Tapi di sini ada masalah. Apakah aku harus berdoa kepada Dark Side of the Universe? Itu bisa dihapus dari daftar opsi. Aku akan melihat apakah ada rencana pengganti di masa depan. Sebuah karakteristik Beyonder Interrogator, sebuah karakteristik Beyonder Lunatic, 15 ml darah, Thousand Face Hunter, 40 gram bubuk Spirit World Plunderer, sebuah bola mata dari gargoyle bersayap 6. Anggota klub tarot tidak memerlukan ini. Aku mungkin bisa memberi hadiah kepada para pengikut Sigad atau Resistance di Rosted Archipelago. Saat pikiran ini melintas di benaknya, Klein dengan cepat membuat keputusan. Adapun barang-barang yang setidaknya berada di tingkat demigod seperti Sigad Scepter, Grossel's Travels, kunci Giant King's Court, dia tidak mempertimbangkan untuk menjualnya. Kemudian dia membuat The World Gearman Sparrow berkata, "Aku memiliki 2 barang mistis untuk dijual. Tingkatnya relatif rendah." Catleya segera menjawab, "Tingkat rendah tidak berarti tidak berguna. Banyak kekuatan Beyonder Low Sequence bahkan bisa mengubah jalannya pertempuran yang melibatkan Beyonder Sequence kelima. Aku cukup tertarik untuk mengetahui situasi detail dari kedua barang mistis itu." Klein mengangguk pelan dan menjelaskan kegunaan serta cacat dari Murloc Cufflink dan Green Essence. Setelah selesai, dia berkata, "Murloc Cufflink seharga 500 pound, Green Essence seharga 1000 pound. Begitu dia mengatakannya, Audrey mengangkat tangannya. "Aku ingin membeli Murloc Cufflink." Dia sebenarnya ingin mengatakan bahwa dia ingin membeli keduanya. Setelah semua, kedua barang mistis tersebut memiliki efek samping negatif yang sangat kecil. Namun, mengingat bahwa orang lain mungkin memiliki kebutuhan mereka sendiri, dia merasa tidak pantas untuk mengambil semuanya. Audrey akhirnya memutuskan untuk hanya mengambil Murloc Cufflink. Ini bisa memberinya lapisan sisik ilusi, mencegahnya dari mudah tertangkap. Dan yang lebih penting, dia tidak tahu cara berenang. Ini bisa secara efektif menutupi kelemahannya. Adapun panas dan cuaca kering yang mudah menyebabkan kelelahan, dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Ini karena baik di Eastchester County maupun Backlund, suhu jarang melebihi 30 derajat Celcius. Kelembapan juga cukup tinggi. Melihat Miss Justice tertarik pada Murloc Cufflink, anggota lainnya dengan bijak menyerahkan pemikiran mereka tanpa menaikkan harga, memungkinkan transaksi ini dengan cepat selesai. Setelah itu, Alger membeli cincin Green Essence. Baginya, meskipun domain air memiliki beberapa mantra pemulihan, mereka masih kalah dibandingkan dengan barang khusus. Sebagai seorang Beyonder yang sering harus terlibat dalam pertempuran jarak dekat, ini sangat penting. Adapun menarik nyamuk, Alger tidak mempermasalahkan. Ini karena dia memiliki sisik ilusi di bawah kulitnya, mencegahnya dari takut digigit. Setelah segmen transaksi selesai, Emblem membersihkan tenggorokannya dan mengajukan pertanyaan. SakuraNovel.id. Sebelumnya,